Satu bulan menuju Pilpres 2019, kedua pasangan calon terus mencari celah menarik simpati rakyat. Persaingan kian ketat, selisih suara keduanya dari jajak pendapat pun semakin tipis. Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden terus mengintensifkan kampanye di sisa waktu 1 bulan terakhir sebelum pemilihan presiden digelar 17 April mendatang. Dari hasil jajak pendapat lembaga survei, kedua pasangan capres-cawapres nampak terus bersaing ketat. Selisih suara keduanya pun tak terpaut jauh. Hal tersebut nampak dalam jajak pendapat terbaru yang dilansir Litbang Kompas. Dari jajak pendapat yang dilakukan dalam rentang 22 Februari hingga 5 Maret 2019, 49,2% memilih pasangan petahana Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sementara Prabowo Subianto Sandiaga Uno mendapat 37,4%. Sisanya 13,4% masih merahasiakan pilihannya. Dari jajak pendapat ini, selisih Jokowi dan Prabowo hanya 11,8% saja. Padahal dalam jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas pada Oktober 2018, selisih keduanya cukup jauh. Petahana unggul hampir 20% suara. Litbang Kompas menyebutkan adanya tren kenaikan dukungan untuk kandidat 02, sementara dukungan untuk kandidat petahana justru cenderung menurun. Menurut Litbang Kompas, menurunnya elektabilitas Jokowi Ma'ruf disebabkan sejumlah hal. Di antaranya perubahan pandangan atas kinerja pemerintah, perubahan dukungan kalangan menengah atas, semakin besarnya pemilih yang masih ragu-ragu di kalangan bawah, serta persoalan militansi pendukung yang memiliki pengaruh di wilayah tertentu. Pola menurunnya elektabilitas masih mungkin terjadi dalam 1 bulan ke depan. Meski begitu, dari hasil perluasan data atau ekstrapolasi jajak pendapat, pasangan petahana masih memiliki peluang untuk kembali ke kursi RI 1. Litbang Kompas menggelar jajak pendapat terbaru yang dilakukan pada rentang waktu 22 Februari hingga 5 Maret 2019. Dan ini adalah hasilnya mengenai elektabilitas capres. Dengan Prabowo Sandiaga semakin menipis, selisihnya hanya 11% lebih.
Kita akan menggali tren dari tingkat keterpilihan kedua capres untuk memprediksi perolehan suara ke depan. Bersama kami telah hadir Manajer Litbang Kompas Toto Suryaning Tias, Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi Johnson Sitindaun, dan juga juru bicara TKN Jokowi Maruf Arya Sinulinga. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore penonton Indonesia. Baik, saya terlebih dahulu ke Mas Toto. Mas Toto, dengan ada selisih 11% yang menurun dibandingkan periode Oktober yang dilakukan oleh Kompas, ini bisa menjelaskan apa sebenarnya? Pertama-tama bahwa ada persaingan yang semakin kompetitif di antara kedua pasangan calon. Jadi kalau 6 bulan yang lalu rentangnya ada di sekitar 20%, 19,9. Maret ini sudah berkurang menjadi 11%. Jadi sudah jelas akan menjadi semakin kompetitif. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa memang kecenderungan penurunan dari pasangan 01. Sementara yang pasangan 02 naik, jadi 01 turun sekitar 3%, yang 02 naik 4, sekian persen. Jadi memang ini cukup mengejutkan karena dalam survei sebelumnya biasanya masih agak ada di atas 50% untuk elektabilitas dari pasangan 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Untuk trennya sendiri seperti apa, Mas? Demikian, ketika keunggulan yang diperoleh oleh Prabowo Sandi dibandingkan dengan TKN ataupun Jokowi Ma'ruf? Kalau trennya memang, kalau kita mengacu pada 2 survei terakhir, memang trennya penurunan. Trennya penurunan dan setiap bulan di 01 ada penurunan 0,8, taruhlah demikian. Sementara yang di 02 ada penurunan 0,4 atau mungkin kebalik, saya agak lupa. Tetapi tidak mencapai 1%. Jadi kalau kita mau menyebut ini sebagai tren, memang bisa disebut sebagai kecenderungan gitu, tren. Tetapi harus diingat juga bahwa ini masih tinggal 1 bulan, sehingga apakah tren ini sifatnya landai atau nanti terjal, bisa eksponensial atau tidak, itu memang tergantung perkembangan kondisi politik dan juga bagaimana mesin partai, mesin politik dari masing-masing kandidat pasangan calon capres cawapres. Mas Toto, yang faktor yang paling signifikan apa yang membuat 01 ini menurun dan pasangan 02 ini memiliki kecenderungan yang naik? Ya, itu jawabannya sebetulnya tidak sederhana karena kita mengalami satu penurunan rentang yang cukup besar dari 19,9 menjadi 11,8. Jadi penurunan rentang yang besar ini pasti disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya masif. Kemudian cukup sistematik juga sehingga terjadi hal itu. Sebagai contoh sebetulnya tadi sudah dibawakan di depan bagaimana ada pergeseran cara pandang dari atau pergeseran pandangan dari sebagian responden terhadap kinerja dari pemerintah. Kemudian juga ada pergeseran pemilih di tingkat kategori segmen tertentu, segmen usia, kemudian juga kategori kelas sosial tertentu yang menjadi lebih ragu-ragu dan seterusnya. Kemudian juga yang sangat terlihat adalah tingkat militansi dari para pendukung atau responden yang memilih 02 di dalam menyuarakan, membela, mengikuti informasi, bahkan juga rencana mengikuti kampanye, sampai dengan rencana melakukan sumbangan. Itu 02 memang satu lapis lebih kuat daripada para responden simpatisan dari 01. Iya, Mas Toto, ini apakah artinya militansi 02 lebih kuat dibandingkan 01 yang sudah mulai tergerus atau seperti apa, Mas Toto? Ya, sebagaimana saya sampaikan, memang ada kecenderungan militansi dari responden yang mendukung atau memilih pasangan Prabowo Sandi ini memang satu lapis lebih kuat. Bukan berarti dia sangat jauh rentangnya, tapi satu lapis. Taruhlah kalau persentase, taruhlah misalnya keinginan untuk mengikuti informasi tentang pasangan calon presiden yang
disukai atau dipilih. Kalau di Prabowo Sandi di 01, di Jokowi taruhlah 50%, di Prabowo Sandi 55%. Gambarannya kira-kira semacam itu. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh, tetapi karena ini konsisten pada seluruh aspek, mulai dari aspek yang paling mudah dalam arti hal ini adalah mengikuti informasi, sampai aspek yang paling menuntut pengorbanan, yaitu menyumbang uang. Itu konsisten seluruhnya satu lapis di atas para responden yang memilih 01. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang loyalitas dan militansi dari para pemilih 02 ini memang lebih satu lapis lebih tinggi. Oke, baik, nanti kita akan meminta tanggapan dari kubu TKN dan juga BPN, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Nah, kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan kembali perbincangan. Sekarang saya akan ke Bang Arya Sinulinga. Bang, untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan dari survei Litbang Kompas, ada kecenderungan tren menurun dari Oktober hingga Maret saat ini. Ya, kita yang pertama adalah kan survei-survei itu banyak ya, artinya tidak hanya Kompas gitu. Ada lembaga-lembaga survei lain yang telah mengeluarkan hasil surveinya. Dan dari berbagai lembaga survei ini memang berbeda-beda. Ada yang membuat kita lihat bahwa ada perbedaan antara 15 sampai 20%. Ini yang terbaru sekarang adalah antara sekitar 11,8 atau 12 sampai ke 20% gitu. Jadi ini adalah rentang-rentang yang kami lihat perbedaan antara lembaga survei. Jadi bukan sesuatu yang istimewa. Bukan sesuatu yang istimewa bagi kita. Ini adalah masuknya lembaga survei yang hasilnya yang baru. Dan kita lihat juga bahwa perbedaannya adalah sekitar 11,8 ya atau sebagainya. Dan saya sudah baca juga dengan ekstrapolasinya Kompas bahwa diperkirakan ekstrapolasinya adalah kalau dengan angka yang sekarang ini dengan kenaikannya nanti di akhir itu berkisar di 6,8 dengan 40 sekian ya. Jadi perbedaannya tetap 2 digit. Jadi kalau dibandingkan dengan yang tahun 2014 tetap jauh gitu. Itu adalah yang kita lihat gitu ya. Jadi bagi kita ini adalah masukan. Jadi bagi kami juga TKN bahwa nanti kalau Jokowi menang, angka pesimisnya adalah sekitar 56,8 yang diambil Kompas. Tapi angka optimis yang kami ambil yaitu sekitar 62%. Ini adalah angka rentang antara berbagai lembaga survei yang ada. Jadi antara 56,8 sampai 62%. Inilah kemenangan Jokowi kalau dilakukan nanti pada saat tanggal 17 April 2019. Jadi dengan begini juga bagi kami sekarang sebenarnya kami adalah bekerja adalah bagaimana menebalkan kemenangan gitu. Jadi bukan lagi soal kemenangan karena bagi kami ini sudah menang. Angka Kompas pun menunjukkan bahwa kami sudah menang. Jadi sekarang kami akan kerja keras untuk menebalkan kemenangan dan target kami adalah 20% lebih. Kalau bisa 21 sampai 22 sampai 25%. Itulah target yang kita lakukan. Jadi ini adalah masukan dari Kompas, kita terima sebagai sebuah survei sama dengan survei lainnya dan inilah angka pesimis yang diberikan oleh Kompas untuk kemenangan kami. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Kemudian di sisi lain juga adalah tadi dikatakan bahwa ada penurunan 0,8% tiap bulan. Dan kalau ini pun dilakukan, oke lah, saya aminkan dulu Kompas punya. Artinya kita akan selesai sekitar 30 hari lagi, 29 hari lagi kalau dikurangi dengan nggak nyampe sebulan lagi karena ada namanya minggu tenangnya, masa tenang. Jadi kalaupun sejelek-jeleknya penurunnya 0,8% juga cuma. Jadi kemenangan tetap sekitar 56%. Inilah perbedaan kita nanti yang kalaupun terjadi penurunan. Sementara kami yakin bahwa ini penurunan udah nggak mungkin lagi terjadi gitu loh. Justru kami lagi naik. Jadi ini adalah sebuah angka pesimis yang diberikan oleh Kompas bagi kami. Begitu Mas. Ya, Bang Arya, ini kan salah satunya di mana tren begitu, penurunan itu terjadi di kaum milenial. Ada pemilih pemula di mana Prabowo Sandi lebih unggul, kemudian milenial matang juga Prabowo Sandi lebih unggul. Ya, nggak ada problem. Artinya kan inilah angka pesimis yang diberikan oleh Kompas. Tapi kita di milenial pemula kan tadi kami lihat bahwa angka kita lebih tinggi daripada angkanya
Prabowo juga. Jadi artinya menggait suaranya kita terhadap pemilenial pemula itu kita lebih tinggi juga. Jadi ini angka pesimis, bagi kita inilah angka pesimis yang kita hargai sebagai sebuah survei dan kita hargai sebagai sebuah metode yang ilmiah gitu loh. Kita harap ini jangan dibumbui dengan hal-hal politik, tapi kita lihat sebagai sebuah angka yang diberikan kepada kami, dan kami yakin ini adalah angka yang pesimis dan kita yakin ini akan lebih tinggi daripada sebelumnya, dan yang pasti kami dengan angka Kompas pun kami pasti menang. Bang, kalau ada yang dari Litbang Kompas ini yang menunjukkan bahwa ada penurunan ataupun karena kinerja pemerintah yang dianggap kurang puas sehingga ada pun pemilih yang akhirnya beralih. Itu seperti apa Bang menanggapinya? Iya, bisa aja ada penurunan, bisa juga kita ada kenaikan dengan harapan-harapan yang ada gitu ya. Nggak masalah, bagi kita itulah masukan bagi kita dari Kompas. Karena kalau survei yang lain menunjukkan kenaikan juga dari kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Makanya saya katakan tadi, nilai Kompas adalah nilai sebuah pesimistis kemenangan kami. Jadi bukan, tetap dia angka yang menang bagi kita gitu loh. Jadi soal itu tetap kita pegang gitu loh. Oke, ini masukan sama kita akan kejar gitu loh. Jadi kalau, dan sangat berat bagi 02 untuk mengejar sampai 12% tuh nggak mungkin gitu loh. Sangat tidak mungkin. Apalagi Kompas sudah mengatakan penurunan kami cuma 0,8% per bulannya. Jadi kalaupun angka pesimis yang kami pegang, tidak akan mungkin dikejar oleh teman-teman dari 02. Jadi memang 02 udah selamat tinggal gitu Mbak. Oke, saya ke Bang Jansen langsung. Baru saya mau nanya, tapi Bang Arya udah bilang 02 saya selamat tinggal karena sulit mengejar 12% atau 11,8% tadi. Jadi begini, yang pertama begini ya. Idealnya tingkat elektabilitas incumbent itu harusnya ya, kalau belajar dari pengalaman kami dulu di masa PSB itu 60%. Min 27 hari sebelum pencoblosan begini. Jadi dengan angka hari ini, angka Pak Jokowi itu bahkan di bawah 50%, maka dapat kita katakan posisi Pak Jokowi hari ini menjelang malam. Gitu. Yang kedua ya, tren menurun menjelang detik-detik akhir pemilu ini ya, sangat berbahaya bagi petahana. Ini tren menurun ini. Karena begini, Pak Jokowi ini sebenarnya kan sudah bekerja hampir 5 tahun. Sejak tanggal 20 Oktober 2014, hari pertama Pak Jokowi dilantik jadi presiden, sampai hari ini, ya, itu masa kampanyenya Pak Jokowi. Kalau memang dia punya kinerja yang baik, rasanya sih angkanya tidak akan di bawah 50% seperti ini. Belum lagi, Pak Jokowi ini sama sekali tidak cuti. Artinya fasilitas negara itu banyak yang masih melekat dalam diri beliau sebagai presiden. Ini kok trennya turun? Itu makanya di atas kertas boleh Pak Jokowi masih unggul, namun membaca tren elektabilitas di survei Kompas ini ya, yang sama sekali tidak ada pertumbuhan ke Pak Jokowi, dapat kita pastikan 2019 ini kita punya presiden baru, Pak Prabowo Sandi. Yang kedua begini, survei ini dilakukan ya sebelum Romi ditangkap KPK. Saya kemarin nonton debat cawapres itu di Binjai dan Langkat kemarin. Apa yang terjadi di sana? Kasus Romi ini dibahas. Karena Romi itu kan dalam tanda kutip itu kan jual beli jabatan. Jadi revolusi mentalnya Pak Jokowi yang katanya akan mengatur birokrasi menjadi lebih baik itu ternyata tidak sukses. Karena Romi ini bukan orang biasa. Mungkin ketua umum partai yang paling sering foto dengan Pak Jokowi, ya, ini adalah Romi. Makan siang di istana, di pesawat bareng, di mobil bareng itu yang lempar-lempar sarung keluar itu. Bahkan Romi ini ya lebih terasosiasi dekat ke Pak Jokowi dibanding ketua Perindo sendiri, Pak Haritanu. Itu. Jadi survei ini dilakukan sebelum kasus Romi, ini sudah 49, di bawah 50%. Itu makanya kalau dilakukan lagi survei ini ambles. Pasti Pak Jokowi ini ambles. Yang kedua begini, saya ingin nambahkan begini. Kenapa kok saya katakan ya, ini semakin mendekati 17 April ya, posisi elektabilitas Pak Jokowi ini akan semakin menurun. Hari ini ada NGO, gerakan-gerakan golput. Ini berbahaya untuk Pak Jokowi. Tidak berbahaya buat Prabowo? Karena sesudah kita dalami, NGO-NGO ini ternyata di 2014 adalah bagian dari pendukung Pak Jokowi. Jadi ini kan cara mereka menghukum Pak Jokowi ini, bukan menghukum kami. Itu. Jadi ini berbahaya sekali. Jadi apa ya, itu makanya saya katakan 2019 ini mari kita bersiap menerima presiden baru. Oke, bentar Bang Jansen. Kalau membaca data ekstrapolasi yang disampaikan oleh Litbang Kompas, sebenarnya Pak Jokowi juga masih unggul. Di ekstrapolasi yang disampaikan oleh Litbang Kompas, setidaknya di Oktober 2018 dan di Maret 2019, Kompas merilis ekstrapolasi elektabilitasnya Jokowi Ma'ruf 56,8, Prabowo Sandiaga ada 43,2%. Ini persis sampai yang disampaikan oleh Bang Arya, masih unggul 2 digit. Itulah keyakinan yang disampaikan oleh TKN. Itu yang saya katakan di awal tadi begini,
tren, ini kan bicara tren. Itu saya katakan di awal tadi. Kalau elektabilitas petahana di bawah 50%, plus trennya sejak Oktober, berdasarkan catatan saya di sini ya, 01 itu turun, sekarang ini 3,4%. Jadi berdasarkan hitung-hitungan saya tadi itu turun terus. Jadi setiap bulan itu turun. Sama sekali tidak bertumbuh. Sebaliknya di pihak kami 02, sejak Oktober sampai Maret ini naik terus. Dan yang saya katakan di awal tadi itu, ini tren, bicara tren. Plus saya kaitkan kemarin ke persoalan political behavior, persoalan mood. Mood pemilih hari ini di bawah memang ingin ganti presiden. Jadi ketika mood dan tren ini bertemu, ya, maka itu persis seperti ketemu tutup dengan botol. Ini akan turun terus ke bawah, sehingga kemudian boleh kita katakan 5 tahun kinerja Pak Jokowi ini ya, itu yang kemudian menghantam beliau. Jadi kalau memang kinerjanya 5 tahun ini baik, rasanya sih ya, nggak perlu Bang Arya ini maju ke depan, atau tim sukses Pak Jokowi ini maju ke depan untuk menangkan beliau. Kinerja beliau itu saja sudah cukup untuk memenangkan beliau dan memikat hati rakyat. Tapi faktanya hari ini, elektabilitas beliau di bawah 50%. Itu dia. Oke, kita langsung ke Bang Arya. Bang Arya, kalau melihat angka keramat seorang petahana yang disebutkan masih di bawah 50% ini justru mengancam Pak Jokowi sendiri. Bagaimana? Gini ya, tadi saya perlu jelaskan, itu Bang Jansen itu diskusi di Binjai, yang jelas-jelas itu basisnya Pak Prabowo. Dia berani nggak diskusi di kampung halamannya sendiri, di Dairi, yang basisnya Pak Jokowi. Di sana optimis bahwa penduduk Binjai Langkat itu Bang, hampir 800.000 orang. Jadi lebih besar di sana. Bang Jansen, saya belum selesai Bang Jansen. Iya, lanjut Bang. Ya, gini, bahwa kalau di kalangan kita, bahwa ini malah banyak melihat bahwa Pak Jokowi itu tidak pandang pilih dan tidak ada intervensi terhadap KPK, dibuktikan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak SBY, ya kita tahu lah. Nah, tapi saya nggak mau bahas Pak SBY. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah mengenai angka. Nah ini, tadi dikatakan oleh Bang Jansen, bahwa ada penurunannya 0,8%, itu pun versi Kompas loh. Maksudnya? Saya belum ngomong yang versi lain. Kalau versi Kompas 0,8. Artinya penurunan 0,8 Bang. Itu per bulan. Sekarang udah mau nggak nyampe sebulan. Perbedaannya 12%. 12% nih perbedaannya. Kalau turun lah, oke, sejelek-jeleknya pun Pak Jokowi turun kalau jelek ya. Cuma 2%, itu hebat betul selama sebulan ke depan. Jadi itu pun masih beda 10 angka, artinya 2 digit doang itu bedanya. Bisa 2 digit. Jadi kemungkinan, jadi kita jangan terjebak pada ini ya, retorika. Lihat angka. Baik. Bang Jansen harus lihat angka. Bang Arya. Penurunan Pak Jokowi kalau versi Kompas adalah 0,8 per bulan. Bang Arya, mohon maaf saya harus potong dulu penjelasan Bang Arya karena kita harus nanti akan menanyakan kembali kepada Bang Arya dan juga Mas Jansen. Kita terlebih dahulu ke Mas Toto. Mas Toto, apakah ini koresponden dari survei ini sama dengan koresponden sebelum-sebelumnya, Mas Toto? Responden ya. Responden dari survei ini berbeda, baik dari orangnya maupun jumlahnya maupun wilayahnya berbeda. Karena di survei bulan Oktober itu kami jumlahnya 1.200, untuk yang bulan Maret ini kami 2.000 di 34 provinsi, jadi pasti berbeda. Jumlah desanya juga otomatis berbeda, karena dulu taruhlah sekitar 250 desa, ini ada 500 desa sekarang yang kami survei. Masing-masing desa ada 4 responden yang kami wawancara. Oke. Baik, Mas Toto, kalau misal memang respondennya berbeda, lalu bagaimana argumentasinya bahwa pendapat pada saat itu Oktober 2018 dan Maret dan survei terakhir ini pendapat yang linier, yang sama? Ya, memang dari pengalaman kami, sebetulnya ini soal metodologi. Biasanya untuk responden yang baru, ini memang dia punya kecenderungan under atau agak skeptis gitu. Sementara kalau responden itu kita tanyakan lebih dari 1 kali, bahkan lebih dari 2 kali, kami juga pernah melakukan panel sampai 5 kali lebih, ada kecenderungan memang dia lalu menjadi agak euforia gitu ya. Oke. Jadi apresiasinya, kemudian elektabilitasnya itu cenderung naik-naik terus. Jadi kami sudah pernah mencoba beberapa 1-2 metode di dalam penentuan responden. Kami pernah juga pakai panel untuk survei nasional.
Dan masing-masing ada risikonya. Untuk survei panel ada kecenderungan memang dia akan semakin cenderung meningkat gitu karena kedekatan juga lalu dengan surveyor, lalu juga isu-isu yang lain semacam itu. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Bang Jansen, kalau misalnya kita melihat tadi Bang Arya juga mengatakan bahwa walaupun ada tren penurunan dari survei Litbang Kompas ini, tapi toh ternyata Joko Widodo dan Maruf Amin masih tetap unggul. Dan survei-survei lainnya juga menyatakan bahwa hal yang sama. Persis unggul, tetapi di bawah 50%. Itu makanya saya katakan tadi, petahana di bawah 50% itu ya, di banyak survei yang pernah kita baca atau saya baca, baik itu di pemilihan bupati, wali kota atau gubernur, ya, petahananya itu kalah. Belum lagi misalnya ditambah hitung-hitungan margin of error. Menjadi rendah sekali di suara Pak Jokowi ini, itu dia. Yang kedua begini, bukan hanya Kompas saja sebenarnya yang menempatkan, hari ini elektabilitas Pak Jokowi itu di bawah 50%. Saya kira 2 minggu lalu di tempat ini juga kita membahas hal yang sama, survei dari Polmark, dari EF. Jadi sudah yang kedua kali. Jadi ini peringatan dini sebenarnya. Jadi kalau Bang Arya tetap percaya diri Jokowi menang ya silahkan saja. Tapi dari sudut pandang kita yang pembaca survei ini peringatan dini. Silap-silap ini sayonara ini, say goodbye kepada Pak Jokowi, itu dia. Tapi kalau tetap percaya diri mereka, silahkan saja. Tetapi buat kami bukan juga karena survei Kompas ini kami menjadi senang sekali, pihak BPN tidak, itu loh. Bahkan kami kemarin itu sudah berada pada titik survei itu penting, itu dia. Tetapi udahlah, kita ini hari ini bertarung ya tanpa perlu melihat survei pun tetap maju ke depan begitu. Karena kan saya katakan kemarin itu ada 3 realitas. Ada realitas survei, media sosial, dan lapangan. Jadi kami hari ini tim BPN ini memang fokus di realitas lapangan. Jadi kami menggarap door to door ya, rumah rakyat menyapa mereka, kemudian menyampaikan kepada mereka untuk Indonesia adil dan makmur, memang pilihannya tidak ada lain selain mari kita berikan kesempatan kepada Prabowo Sandi untuk 2019 ini. Kan begitu. Jadi yang ketiga begini, kalau dilihat dari angkanya kan 4937. Jadi terpaut hanya 11,8%. Ya, sedangkan yang merahasiakan pilihannya undecided lah kalau istilahnya itu ada 13,4 kan begitu. Ini juga berbahaya secara angka ini. Karena margin dengan undecided itu masih lebih tinggi undecided. Ini kan peringatan juga begitu dia. Tentu kami akan fokus untuk yang 13,4% ini. Belum lagi kami lihat tadi angka-angka di pemilih pemula dan milenial matang kami yang unggul. Jadi tadi kalau tidak salah angkanya itu di angka 44 dan 47% kan. Margin tadi itu ada 4 apa 5% dengan Pak Jokowi. Tentu akan kami tingkatkan lagi di sini. Karena memang hari ini yang belum menentukan pilihan itu adalah teman-teman milenial. Milenial ini kan sangat kuat dia dengan arus informasi. Dan dia itu kan pikirannya adalah kami sebentar lagi akan lulus kuliah. Lapangan kerja untuk kami ada apa tidak? Itu makanya kami fokus ke sana sekarang. Kalau terkait lapangan kerja kan harapan di Pak Jokowi ini sudah tidak ada. Itu dia. Sama sekali sudah tidak ada. Itu, kita bisa lihat kemarin di debat calon presiden dan wakil presiden kemarin, kalau Pak Maruf Amin itu kan sedikit-sedikit unicorn lain segala macam kan begitu dia. Sedangkan di sini ada 260 juta manusia kita ini, angkatan kerja kita tinggi sekali. Kalau semua di online kan, ini mau kerja di mana? Nggak nyambung dia dengan situasi Indonesia. Begitulah maksud saya itu. Baik, saya terakhir ke Bang Arya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Jansen. Ya, gini, makanya kan metodenya mereka kan door to door, dan yang kemarin terbukti berapa orang yang ditangkap karena memberitakan hoax gitu. Itu adalah langkah hoax door to door yang dilakukan oleh teman-teman 02 juga mungkin, yaitu menyebarkan hoax di door to doornya. Satu. Yang kedua gitu ya, itu angka adalah angka kalau 100% memilih. Sementara kita tahu bahwa setiap pemilu itu bukan semua memilih. Sehingga kalaupun dihilangkan undecided voter sama swing voters, maka angkanya Pak Jokowi itu tetap di atas 50% dan di atas dari tahun 2014. Malah ada kenaikan sekitar 3,8%. Dan yang ketiga, bahwa nggak apa-apa, bagi kita lah masukan Kompas, bagi kami ini adalah angka pesimis, dan kami akan lebih kerja keras lagi, apalagi sekarang tinggal 29 hari lagi. Nah, disinilah kita akan mengejar lebih jauh lagi dan makin menebalkan kemenangan kita gitu. Di situ yang kita kejar. Oke, baik, makasih Bang Arya. Baik. Mas Toto juga terima kasih, Bang Jansen juga terima kasih Bang sudah Arya, hadir Mas bersama Toto, kami Bang Jansen. di Kabar Petang. Kami akan